Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Diftan Diasti dari kelas T3 BNK dengan NIM 221344049. Di sini saya akan menjelaskan mengenai salah satu teknik kompresi data, yakni Run Length Encoding atau RLE. Pengertian dari RLE, Run Length Encoding, merupakan salah satu teknik kompresi data yang sederhana namun efisien dalam mengompresikan data. RLE akan mengompresikan data sejenis yang berulang dengan cara mengganti data yang berulang dengan jumlah perulangannya. Kelebihan dan kekurangan RLE. Kelebihannya terdapat 3, yakni teknik kompresi yang sederhana sehingga mudah untuk diimplementasikan. Kedua, efektif untuk digunakan pada data yang banyak nilai berulangnya. Ketiga, hasil kompresi sempurna atau tidak ada data yang hilang atau dipangkas. Kekurangannya terdapat 2, yakni tidak efektif digunakan dalam kode yang tidak memiliki atau sedikit data yang berulangnya, dan hanya cocok pada jenis data tertentu. Oleh karena itu, RLE lebih efisien pada tipe data yang berulang seperti sinyal digital, citra digital yang besar, dan lain-lain. Cara kerja RLE. Di sini saya beri contoh, salah satu contoh data, yakni BDA EEEC, lalu akan dikompresikan melalui salah satu teknik kompresi RLE. Sebelum data dikompresi, data terlihat BDA EEEC. Namun setelah data terkompresi oleh RLE, data akan berubah menjadi BDA E3C. Dapat dilihat yang tadinya ada 3 berulang secara 3 kali dapat dipangkas menjadi hanya 1 kali dengan nilai yang mewakili perulangannya. Jadi data dapat terkompresi lebih singkat dan lebih efisien juga. Berikut ada flowchart dan program RLE. Untuk ini flowchart dan programnya khusus pada angka 0. Jadi dapat mendeteksi angka 0, maka data 0 yang berulang akan terkompresikan. Saya akan jelaskan mengenai flowchartnya terlebih dahulu. Dimulai dari start, lalu terdapat data yang bernama string. Dapat kita lihat datanya 457 dan lain-lain. Diinisialisasikan X sebagai indeks dari C, di mana C akan diinkremenkan nantinya. Lalu terdapat pengkondisian apakah C sama dengan 0. Ini berfungsi untuk mendeteksi apakah nilai dari data yang akan dikompresikan bertemu dengan 0 atau tidak. Jika iya, maka counter atau perulangannya dihitung pada variabel count. Lalu jika nilai setelah C atau sebelum C tidak sama dengan 0, maka count akan langsung di print dengan nilai 0. Namun jika tidak, maka proses perulangan kemungkinan akan terus berlanjut sehingga C akan diinkremenkan. Lalu X merupakan pembatasnya, string.length, apakah X sama dengan panjang dari variabel string. Jika ya, maka N. Jika tidak, maka X akan diinkremenkan dan terdapat looping di sini. Dan terus akan looping sampai X sama dengan panjang dari variabel string. Lalu saya akan jelaskan programnya juga. Pada programnya kita menggunakan
bahasa Python diawali dengan program inisialisasi variabel C, count, dan string, di mana C sebagai indeks untuk membaca string panjang string, count untuk menghitung nilai 0 yang berulang, dan string adalah data yang akan dikompresi. Lalu terdapat for x in range, maksudnya ialah for untuk looping di mana variabel x sebagai indeks sesuai dengan panjang dari string. Lalu lalu masuk ke loopingnya, terdapat pengkondisian. Yang pertama adalah C. Jika C tidak sama dengan 0, maka akan diprintkan indeks dari C, di mana indeks dari C, contoh saja jika 4 tidak sama dengan 0, maka 4 akan langsung diprintkan tanpa melalui proses pengkondisian kedua, yakni yang dimana pengkondisian yang kedua ialah pengkondisian berulang atau kompresi dari nilai angka 0. Kita lanjut ke pengkondisian yang kedua. Jika string indeks C sama dengan 0, maka counter akan diinkrementkan. Lalu terdapat lagi pengkondisiannya juga. Jika indeks C sama dengan length string atau panjang string dikurangi 1, atau string ditambah 1 tidak sama dengan 0, maka print 0 dan print count. Maksud dari pengkondisian ini ialah jika nilai dari perulangan 0 sudah mencapai batasnya. Contohnya di sini di 0 yang ke-8 ini kan setelahnya 6 masih ada data yang harus diproses, maka tidak mungkin data hanya dicetak hanya sampai 0 saja. Oleh karena itu, program harus tetap dilanjutkan untuk mendeteksi 0 lainnya jika terdapat angka 0 setelah 0 yang ini. Namun pada data ini tidak ada 0 lagi ya, sehingga 0 yang di sini hanya 0 yang di sini yang dikompresikan. Setelah itu C sama dengan C tambah 1, yakni C diinkrementkan sebagai indeks ya. Lalu terdapatlah outputnya, yakni 457, 347, 12, 608. Nah ini nilai 0 yang tadinya berulang sebanyak 8 kali sekarang dapat dikompresikan menjadi dua nilai, yakni 0 dan nilai yang berulangnya, yakni 8. Oke, untuk penjelasan dari program RLE angka 0 dicukupkan. Kita akan berlanjut ke program Python RLE dengan angka 0 sampai 9. Di sini kita akan mendeteksi semua angka yang berulang. Jadi tidak hanya 0, tetapi semua angka. Oke, kita langsung saja bahas. Pertama, terdapat inisialisasi data stream, yakni data yang akan dikompresikan. Lalu C sebagai indeks. Untuk K sepertinya tidak digunakan, saya lupa untuk menghapusnya. Dan count sebagai counter. Saya juga akan menjelaskan kenapa count-nya diisi dengan 1 nanti saja. Untuk kita lanjutkan dulu. Terdapat for x in range, seperti biasa looping dengan indeks x dengan panjang x sama dengan panjang dari data stream, variabel data stream. Lalu masuk ke pengkondisian pertama.
jika C plus 1 kurang dari panjang variabel data stream dan data stream indeks ke C sama dengan data stream C plus 1, maka counter akan menghitung dan indeks C akan diinkrementkan. Maksud dari pengkondisian ini ialah jika data yang saat ini diperiksa, misalnya 4, sama dengan C plus 1. C plus 1 berarti kan di sini indeks yang ke 1, ini 4 kan indeks ke 0, indeks ke 1 ialah 5 kan. Nah, jika 4 sama dengan indeks yang ke 1, maka counter akan menghitungnya. Namun karena kebetulan ini tidak sama, maka masuknya akan ke else. Ke else terdapat ada dua pengkondisian juga. Dimaksudkan jika pengkondisian pertama yakni counter, jika counter terisi maka data stream C-1 dan N. Maksud dari print di sini ialah untuk mengprint dari variabel dari indeks yang datanya berulang. Lalu count-nya akan di reset kembali menjadi 1, C sama dengan C plus 1, dan masuk ke else. Jika else, maka print data stream yang sedang diuji. Lalu C-nya akan diinkrementkan. Saya akan beri contoh untuk jika C-nya sama dengan C plus 1. Contohnya di sini saja, indeks yang ke-1 dan indeks yang ke-2. Indeks jika kita masuk ke pengkondisian yang pertama ya, yang ini. Jika indeks ke-1 sama dengan indeks yang ke-2, maka counter akan menghitung plus 1. Otomatis counter akan menjadi 2 kan. Lalu C diinkrementkan seperti biasa. C akan menjadi di sini di indeks ke-2. Lalu masuk ke else. Karena counter lebih dari 1, maka data stream C-1 merujuk ke sini, ke 5 ini akan diprintkan bersama dengan counter. Jadi counter ialah variabel yang menghitung perulangannya. Oleh karena itu saya akan jelaskan terlebih dahulu kenapa diisi 1, karena ketika program membaca C sama dengan C plus 1 lalu menemukan hal yang sama, maka program seharusnya sudah dalam keadaan menghitung. Namun tetapi tidak bisa seperti itu. Oleh karena itu saya lebih baik menginisialisasikan dengan counter sama dengan 1 untuk mempermudahnya. Jika counter tidak lebih dari 1, maka else data yang print data yang sedang diuji. Kita akan coba yang ini saja, yang 4. Indeks ke-0, 1, 2, 3, 4, 5. Indeks ke-5 ya. Indeks ke-5, 4 sama dengan indeks ke-6, maka counter plus 1. Nah, di sini jika pengkondisiannya masih memenuhi, program tidak akan melanjutkan ke else, namun akan melanjutkan ke loop indeks ke X, sehingga data yang kedua 4 indeks ke-6 sama dengan indeks ke-7, maka counter akan terus berjalan terus sampai 4 sama dengan 5, tidak kan? Maka masuknya ke else. Lalu counter karena counter tadi sudah diinkrementkan atau diisi, maka akan masuk ke pengkondisian ini, if counter lebih dari 1. Maka akan print
Kenapa C-1? Karena data yang diuji pasti ketika 5 kan di sini. C-1 dari 5 ialah 4. Maka akan dicetak 4 dengan counternya. Ya, ini counternya 4. Kita bisa lihat dari outputnya 4, 5, 2 sebagai nilai dari perulangan 5, lalu 4, 5, 4, dan 4 sebagai perulangan dari 4, 5, 4, 5, 4, 2, dan 3 sebagai perulangan dari 2, 0, dan 3 sebagai perulangan dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan 3 sebagai perulangan dari 5. Jadi melalui program RLE 0-9 kita dapat mengompresi data dari 0 sampai 9 dengan syarat nilai tersebut harus berulang. Oke, kita lanjut saja ke kesimpulannya. Run length encoding adalah teknik kompresi yang sederhana dan efisien untuk data yang memiliki pola berulang. Namun untuk data acak atau yang tidak memiliki pengulangan elemen yang signifikan, metode ini bisa kurang efektif. Jadi untuk tipe data yang tidak memiliki data yang berulang di isinya, program RLE ini kurang cocok untuk mengompresikan datanya, jenis datanya. Lebih cocok ke tipe data yang berulang, terdapat perulangan pada datanya. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.